Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hari Minato dari kelas Meteorologi 4A. Saya dari Prodi D4 Meteorologi di Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan beberapa topik tentang meteorologi, yaitu antara lain yang pertama adalah bagaimana cara mengidentifikasi ketinggian boundary layer dengan analisis profil vertikal suhu udara, suhu potensial, angin, serta kelembapan. Nah, pada kasus ini saya mengambil satu jurnal yang berjudul Estimasi Ketinggian Planetary Boundary Layer Indonesia menggunakan data ECM WF Reanalysis Era Interim, yaitu dengan menggunakan model numerik ECM WF. Lalu yang kedua, menjelaskan bagaimana cara menginterpretasi gambar untuk monitoring tropical waves dengan memperhatikan nilai dan parameter. Lalu yang ketiga yaitu menjelaskan tentang tahap-tahap teknik Dvorak untuk menentukan tropical cyclone. Lalu selanjutnya menjelaskan tentang MCS dan MCC menurut Medok, serta cara mendeteksinya dengan satelit dengan mengilustrasikan pada satu kasus deteksi MCC. Lalu yang berikutnya itu menjelaskan tentang kondisi monitoring tropical wave, observasi dan prediksi di wilayah Indonesia pada periode waktu tersebut nanti yang akan ditampilkan pada gambar. Untuk yang pertama yaitu mengenai definisi APL. APL itu apa sih? Nah, menurut Pak Aris Krisyanto dan Rani di tahun 2018 yaitu lapisan batas atmosfer merupakan bagian dari atmosfer paling bawah di mana medan aliran sangat dipengaruhi langsung oleh interaksi dengan permukaan bumi dan sensitif terhadap berbagai kondisi di permukaan bumi selama skala waktu singkat. Lalu yang kedua, definisi APL yaitu merupakan bagian dari troposfer yang mendapat pengaruh secara langsung dari permukaan bumi dengan rentang waktu respon sekitar 1 jam atau kurang menurut Stool 1988 Karat 1992. Nah, ketinggian LBH dapat bervariasi secara signifikan terhadap waktu sebagai akibat dari beberapa faktor termasuk dinamika skala luas, perawanan, percampuran konvektif, dan variasi diurnal dari radiasi matahari. Ketinggian APL itu bervariasi terhadap waktu pagi, siang, sore, dan malam hari, dan tempat eh, lintang tinggi, lintang sedang, lintang rendah, daratan, dan lautan. Biasanya rendah pada malam hari ketika permukaan menjadi lebih stabil karena pendinginan dari radiasi inframerah, kemudian akan bertambah tinggi dengan cepat sehingga mencapai beberapa kilometer pada siang hari ketika pemanasan matahari menyebabkan kondisi yang tidak stabil. Nah, ketinggian LBA dapat bervariasi secara signifikan terhadap waktu sebagai akibat dari beberapa faktor termasuk dinamika skala luas, perawanan, percampuran konvektif, dan variasi diurnal dari radiasi matahari. Nah, kajian mengenai LBH sangat penting dilakukan untuk berbagai proses atmosfer, termasuk pembentukan awan, aerosol, percampuran, transportasi, transformasi, dan percampuran bahan kimia menurut Zeng 2000.
Layer boundary atmosfer itu sangat penting karena lapisan ini berpengaruh dalam perakiraan cuaca harian seperti kabut, embun, es, dan suhu yang berkaitan erat dengan prediksi LBI dan bermanfaat dalam dispersi polutan, bahan kimia, turbulensi di lapisan atmosfer dekat dengan permukaan, menurut RAO 2004. Kajian mengenai layer boundary atmosfer di wilayah benua maritim Indonesia masih sangat terbatas, terutama identifikasi ketinggian dan variasi diurnal, serta kaitan ketinggian LBA terhadap kondisi cuaca. Informasi tentang ketinggian LBA atau ABL sangat penting karena sering digunakan sebagai parameter untuk model prediksi iklim dan cuaca. Begitu pula informasi untuk bidang pencemaran udara dan penerbangan serta proses yang mengendalikan ketinggian APL dapat menjelaskan banyak problem cuaca, iklim, dan polusi udara. Nah, global klimatologi ketinggian APL dapat diperoleh dari data reanalisis yang merupakan kombinasi dari data observasi dan data model, dapat digunakan untuk mengevaluasi cuaca dan model prediksi iklim. Nah, salah satu data reanalisis adalah reanalisis jangka panjang yang berjalan. Di sini seperti eh, dengan model numerik HMF yang dalam beberapa hal masih merupakan sumber terbaik untuk informasi iklim global untuk banyak variabel. Sistem reanalisis mengasimilasi berbagai pengukuran mulai dari in situ dengan instrumen berbasis ruang menjadi model prediksi cuaca. Nah, menurut von Engel dan Teixeira 2013, menggunakan data reanalisis dari SMWF, reanalisis era interim untuk mengestimasi klimatologi ketinggian APL yang selanjutnya dihitung dan dianalisis dengan menggunakan beberapa metode gradien dari profil vertikal atmosfer. Nah, metode ini dibandingkan untuk memperoleh ketinggian APL dari temperatur atmosfer, tekanan, dan kelembapan atau RH. Nah, untuk tiga metode berdasarkan gradien vertikal RH, temperatur virtual, dan temperatur potensial dipilih untuk uh, penentuan klimatologi ketinggian APL. Pada kali ini studi kasus yang diambil itu di Departemen Geofisika dan Meteorologi FMIK IPB yang dilaksanakan pada 1 September 2015 sampai dengan Desember 2005 dengan metode penelitian itu menggunakan seperangkat personal komputer, perangkat lunak ODP4 untuk mengubah bentuk data eh, NC menjadi data eh, bintang.txt, lalu menggunakan perangkat lunak Microsoft Office 2007 dan MATLAB R 2009A untuk pengolahan data dan NCARG Command Language versi 6.1.2 digunakan untuk memplot grafik secara spasial. Lokasi penelitian yang diambil di Indonesia dari bulan Januari 2015 sampai dengan Juni 2015 yang diperoleh dari data HMF, Reanalysis Era Interim dengan resolusi spasial 2.5 kali 2.5 profil vertikal dari data HMF yang digunakan untuk menentukan ketinggian PPL berupa level tekanan, geopotensial, temperatur, kelembaban, spesifik, kelembaban relatif angin, eh, angin U, dan angin V. Nah, empat waktu analisis yang digunakan yaitu di jam 00 UTC, 06 UTC, 12 UTC, dan 18 UTC. Setelah data diolah, maka kita akan memperoleh data yaitu berupa kelembaban relatif atau RH, kelembaban spesifik disimbolkan dengan Q, temperatur itu ada tiga, yaitu virtual, potensial, dan mix, yang masing-masing diwakilkan dengan untuk virtual itu TV, potensial itu Q, eh,
Potensial itu theta dan mix itu theta B. Serta angin yaitu disimbolkan dengan B. Seperti pada kasus koordinator di 112,5 bujur timur serta 7,5 lintang selatan pada tanggal 1 Maret 2015 pukul 13 yang ditunjukkan pada gambar 2. Eh, Pada kasus ini 4 metode yaitu RH, temperatur, kelembaban, dan angin mengindikasikan estimasi ketinggian PPL yang identik yaitu 1985 meter, metode Q berada di lokasi 258 meter dan lebih rendah, sedangkan untuk metode P menunjukkan ketinggian PPL berada di ketinggian 306 meter, substansial lebih rendah dari metode estimasi lainnya. Nah, pada lokasi yang sama seperti gambar 2A itu, pada pukul 7 di tanggal 28 Mei 2015 yang ditunjukkan pada gambar 2B, terdapat 6 metode gradien yang memberikan nilai estimasi ketinggian PPL yang identik sebesar 760 meter dan estimasi tertinggi ditunjukkan oleh metode Q dengan nilai sebesar 4.332 meter. Nah, berdasarkan dari Seidel, Seidel dan kawan-kawan bahwa estimasi ketinggian PPL yang identik sama atau berbeda dapat disebabkan oleh tingkat keawanan suatu wilayah, baik itu tinggi maupun rendahnya awan maupun tutupan awan pada wilayah tersebut. Untuk estimasi ketinggian PPL ditunjukkan oleh garis yang putus-putus, yaitu mewakili untuk kelembaban relatif atau RH, itu terlihat menurun dengan meningkatnya ketinggian, menunjukkan bahwa udara lebih kering pada ketinggian yang lebih tinggi. Untuk rasio pencampuran uap airnya itu menurun dengan meningkatnya ketinggian yang konsisten dengan penurunan kelembaban relatif. Untuk suhu virtual, suhu potensial dan suhu potensial virtual itu menunjukkan suhu yang berbeda dengan meningkatnya ketinggian, mencerminkan perubahan dalam struktur thermal atmosfer. Nah, untuk indeks atmosfer sendiri menunjukkan profil yang berbeda pada kedua grafik yang mungkin mencerminkan perbedaan dalam stabilitas atmosfer. Untuk kecepatan vertikal sendiri, profil ini menunjukkan bahwa adanya gerakan vertikal dalam atmosfer yang mungkin terkait dengan fenomena konveksi atau pada gambar grafik itu menunjukkan nilai rata-rata dari median ketinggian PPL Indonesia selama 6 bulan diestimasi menggunakan 7 metode gradien. Nah, hasil estimasi berdasarkan waktu analisis berbeda yaitu di jam 7, jam 13 dan 19 serta jam 1 waktu Indonesia Barat. Secara umum nilai rata-rata ketinggian PPL berada di antara 700 meter dan 4.500 meter. Nah, berdasarkan metode gradien QV dan P, konsisten lebih tinggi, sedangkan untuk Q dan N konsisten rendah dengan perbedaan sekitar 4.000. Sementara untuk metode berbasis temperatur, TV menunjukkan estimasi yang sama atau tidak jauh berbeda terhadap metode RH atau kelembaban. Penurunan rata-rata ketinggian PPL metode KIPI, Q, dan N maksimum pada jam 13 atau jam 1 siang waktu Indonesia Barat ke minimum pada jam 1 eh, malam dini hari sekitar 532 meter, 197 meter, dan 637 meter secara berturut-turut. Sementara metode lainnya tidak menunjukkan perbedaan yang jelas. Sedangkan metode RH, Q, dan B menunjukkan nilai minimum pada jam 7 pagi, eh, serta maksimumnya pada jam 1 siang dengan perbedaan sebesar 232 meter, 191 meter, dan 631 meter secara berurut.
Lalu pada grafik di atas itu menunjukkan nilai kuartil bulanan dan tahunan untuk ketinggian PPL eh, dengan meter di atas permukaan air laut di wilayah 140 bujur timur serta 5 di lintang selatan berdasarkan data Januari sampai Juni 2015. Untuk setiap metode nilai persentil ke 25, ke 50, dan 75 ditampilkan dengan warna biru, merah, dan hijau berturut-turut berdasarkan waktu analisis yaitu jam eh, 15 WITA dan 21 WITA. Untuk rata-rata median ketinggian PPL bulanan menggunakan metode RH seperti yang terlihat ya, di gambar. Ini disebabkan karena besarnya variasi diurnal dari temperatur permukaan pada daratan, sedangkan pada lautan variasi diurnal hingga musiman yang kecil diakibatkan besarnya kapasitas penyimpanan panas di lautan, sehingga baik proses penyerapan dan pelepasan panas di wilayah lautan sangat lambat bila dibandingkan dengan wilayah daratan. Untuk kesimpulan dari gambar peta di atas yaitu dengan menggunakan metode Q dan N konsisten menghasilkan estimasi ketinggian PPL secara signifikan rendah. Sebaliknya metode Q, P, dan V konsisten menghasilkan estimasi ketinggian PPL yang tertinggi dari semua metode. Nah, dan variasi bulan ini dan diurnal ketinggian PPL berbeda terhadap masing-masing wilayah di Indonesia. Wilayah laut ditemukan lebih konsisten terhadap variasi diurnal dan bulanan bila dibandingkan dengan wilayah daratan yang lebih bervariasi. Lalu kita akan lanjut ke kasus yang kedua yaitu menjelaskan bagaimana cara menginterpretasi gambar untuk monitoring tropical wave dengan memperhatikan nilai serta parameter. Untuk grafik monitoring tropical wave tersebut menggambarkan gelombang ekuatorial musiman. Untuk sumbu Y itu menggambarkan informasi temporal. Di sebelah kiri ada frekuensi, semakin ke atas sumbu Y maka semakin tinggi frekuensi kejadian. Pada sebelah kanan ada periode berkisar dari 2 hingga lebih dari 48 hari. Jadi semakin ke bawah semakin lama kejadian terjadinya. Untuk sumbu X berkisar dari minus 20 hingga plus 20. Informasi ini dapat diartikan bahwa apabila bergerak ke kiri atau ke nilai X negatif, maka akan bergerak ke barat, sedangkan apabila bergerak ke kanan atau nilai X positif, itu bergerak ke timur. Jadi untuk sumbu X memberikan informasi bagaimana pergerakan gelombang sekaligus besarnya perubahan yang pada gambar grafik di atas yaitu untuk lebih nilai yang lebih tinggi itu menunjukkan gelombang dengan frekuensi lebih tinggi untuk periode lebih pendek serta nilai rendah menunjukkan gelombang dengan frekuensi lebih rendah dengan periode lebih panjang. Untuk parameter pada sumbu, untuk sumbu horizontal atau zonal wave number itu menunjukkan wave number zonal yang merupakan ukuran jumlah gelombang dalam arah timur barat per satuan panjang. Sedangkan untuk nilai negatif B menunjukkan arah barat, sedangkan nilai positif E menunjukkan arah timur. Untuk sumbu vertikal atau frekuensi CPD itu menunjukkan frekuensi gelombang dalam siklus per hari atau CPD. Semakin tinggi nilai suatu pada sumbu itu, semakin cepat osilasi gelombang tersebut. Untuk warna pada spektrum yaitu untuk warna pada spektrum itu menunjukkan intensitas energi gelombang oleh R pada warna yang lebih cerah kuning hingga merah muda menunjukkan intensitas energi yang lebih tinggi, sedangkan warna putih menunjukkan intensitas energi yang rendah atau tidak ada. Garis-garis kontur dalam diagram ini menunjukkan periode waktu gelombang dalam hitungan hari.
eh, serta memberikan informasi tambahan tentang periode osilasi dari gelombang. Misalnya garis yang ditandai dengan 3 days or 6 days, 3 hari atau 6 hari, menunjukkan periode osilasi dalam hitungan hari. Parameter yang penting yang yang digunakan pada diagram tersebut yaitu antara lain MRG atau TD, Mixed Rossby Gravity Tropical Depression, itu ditandai dengan kotak berwarna ungu, terletak di daerah dengan wave number negatif dan frekuensi rendah, menunjukkan gelombang yang bergerak ke arah barat dengan frekuensi rendah. Yang kedua yaitu dengan parameter Kelvin, ditandai dengan kotak warna biru, terletak di daerah dengan wave number positif dan frekuensi menengah tinggi-tinggi hingga tinggi. Selanjutnya menunjukkan gelombang yang bergerak ke arah timur dengan frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan gelombang lain. Parameter selanjutnya yang digunakan adalah IR, Equatorial Rossby. Ditandai dengan kotak berwarna merah, terletak di daerah dengan wave number negatif dan frekuensi sangat rendah, menunjukkan gelombang yang bergerak ke arah barat dengan frekuensi yang sangat rendah. Ya, parameter selanjutnya yaitu MJO, Median Jordan Oscillation, ditandai dengan kotak berwarna hitam, terletak di daerah dengan wave number positif dan frekuensi sangat rendah, menunjukkan osilasi yang bergerak ke arah timur dan frekuensi yang sangat rendah. Selanjutnya itu tentang eh, menjelaskan tahap-tahap teknik Dvorak dalam menentukan tropical metode statistikal untuk mengestimasi intensitas tropical cyclone atau TC, yaitu menggunakan citra satelit yang tujuannya memberikan perkiraan yang baik mengenai intensitas siklon pada eh, saat sekarang dan untuk masa depan. Teknik Dvorak sendiri diciptakan oleh Fernand Dvorak pada tahun 74, merupakan metode untuk secara objektif dan kuantitatif memperkirakan kekuatan badai tropis dengan menggunakan gambar infrared satelit. Teknik ini telah menjadi alat penting bagi para ahli meteorologi di seluruh dunia untuk memantau dan memprediksi kekuatan badai, membantu dalam persiapan dan mitigasi bencana, dan juga membantu dalam merencanakan dan mengatasi bencana. Teknik Dvorak mengestimasi intensitas siklon tropis dengan pola gambar tampak dari satelit dan IR pada suhu puncak awan. Intensitas didefinisikan sebagai D-number yang memiliki range antara dari 1 hingga 8 dengan interval 0,5. Inti dari prosedur Dvorak adalah mencari D-number yang mempresentasikan kecepatan angin secara maksimum di dekat pusat siklon dan tekanan udara minimum di pusatnya. Final output dari D-number ini disebut dengan current intensity number. Nah, seperti pada tabel berikut yang merupakan dari penjelasan sebelumnya. Teknik Dvorak Enhance IR menggunakan peningkatan khusus yang dikenal dengan kurva IR BD untuk mengidentifikasi konveksi intens dan perubahan pola puncak awan di sekitar mata. Hal ini mengidentifikasi 4 tipe pola TC dasar, yaitu antara lain pertama pola mata. Pola mata itu mengidentifikasi kontras suhu antar bagian mata yang paling hangat dan konveksi sekitarnya yang paling dingin dalam jarak 55 km. Semakin besar kontras suhu, semakin kuat sistemnya. Yang kedua ada pola pita melengkung yang didasarkan pada gagasan bahwa semakin banyak pita hujan yang melilit, semakin besar vortisitas sistem. Selanjutnya pola center dense overcast atau CDO, yaitu merupakan area yang ditutupi oleh awan sirus yang memanjang dari badai petir di dinding mata dan pita hujan TC. Yang berikutnya itu pola geser, memeriksa jarak dari pusat tingkat terendah ke CDO dengan prinsip keterlibatan yang lebih besar dari pusat tingkat rendah.
dengan konveksi dalam menunjukkan sistem yang lebih seperti yang disebutkan di awal tadi, bahwasanya estimasi di number adalah angka yang digunakan untuk mengukur intensitas siklon. Uh, nah, di number ini diperoleh dengan membandingkan pola awan yang teramati dengan pola referensi dalam tabel Deborah. Di number ini berkisar dari 1 hingga 8, uh, yang berarti 1 itu siklonnya lemah, jikalau 8 itu siklonnya sangat kuat. Lalu untuk kasus selanjutnya yaitu menjelaskan tentang MCS dan MCC menurut Medok, dan cara mendeteksinya dengan satelit dengan mengilustrasikan dengan satu kasus deteksi MCC. Untuk penelitian pada kasus kali ini yaitu terfokus di wilayah Papua dengan pusat wilayah merujuk pada wilayah Papua bagian selatan selama periode 9 sampai 10 Mei 2018. Nah, ini diambil dari jurnal eh, studi kejadian mesoscale konvektif kompleks di wilayah Papua bagian selatan pada 9 sampai 10 Mei 2018. Mesoscale konvektif kompleks atau MCC pertama kali diperkenalkan oleh Medok pada tahun 1980, merupakan salah satu jenis MCS atau Mesoscale Convective System yang memiliki ukuran lebih dari 100.000 km persegi dan waktu hidup lebih dari 6 jam yang dapat menghasilkan cuaca buruk dan hujan yang berkelanjutan. Untuk definisi dan karakteristik MCC menurut Medok yaitu suatu kumpulan awan dapat didefinisikan sebagai mesoscale convective complex apabila memenuhi syarat di mana jika dilihat dari citra linear akan memiliki hasil uh, sebagai berikut yaitu ukuran awan dengan ukuran yang rendah kontinu kurang dari 30 minus 32 derajat Celcius harus memiliki luas lebih dari 100.000 km persegi. Wilayah awan dingin interior dengan suhu kurang dari minus 52 derajat Celcius harus memiliki luas lebih dari 50 km persegi. Untuk durasi, kriteria ukuran harus terpenuhi selama 6 jam. Bentuknya eksentrisitas minor aksis atau mere aksis lebih dari 0,7 pada waktu ukuran maksimum. Untuk maksimumnya, wilayah awan dingin mencapai ukuran maksimum. Dan untuk terminasi, definisi ukuran tidak lagi terpenuhi. Mesoscale Convective System atau MCS merupakan sistem konvektif terstruktur yang terdiri dari kumpulan awan badai dan dapat menghasilkan daya hujan sepanjang 100 km atau lebih dalam skala horizontal menurut Host 2004. Sebagai dampak dari negara tropis kepulauan, MCS sering muncul di wilayah Indonesia menurut Moher dan Zisper tahun 1996. Salah satu jenis MCS adalah Mesoscale Convective uh, Complex atau MCC yang pertama kali dikenalkan oleh Medok pada tahun 1990 berdasarkan hasil penelitiannya terhadap citra Jurnal Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika volume 6 nomor 1 tanggal 1 Maret 2019. 59 satelit infrared di atas wilayah Amerika Serikat bagian timur dan tengah sepanjang tahun 1978. MCC umumnya terbentuk ketika musim panas pada lintang tinggi saat siang atau sore hari dan memuncak pada malam hari. Ya, selanjutnya ditandai dengan awan stratiform pada lapisan menengah atas dan membentuk kanopi. Semakin besar gaya Coriolisnya, semakin asimetris bentuk MCS-nya. Klasifikasi dan jenis MCS. Yang pertama ada squalene, yaitu merupakan kumpulan awan CB yang sejajar dan memiliki massa udara dingin. Squalene biasanya terbentuk di depan front dingin. Berdurasi lama karena udara yang naik bersama front ditambah updraft mendukung pembentukan sel-sel badai baru. Yang kedua ada BOEHO, yang ketiga adalah FCC, yang keempat ada MCV. Nah, BOEHO ini segmen garis badai petir yang melengkung di depan seperti busur. Karakteristiknya yaitu terasosiasi dengan angin kencang
yang bisa menyebabkan kerusakan signifikan di darat. Sedangkan untuk MCC, definisinya itu bentuk spesifik MCS dengan kriteria ukuran dan durasi tertentu seperti yang dijelaskan sebelumnya. Untuk karakteristik sendiri, ukurannya besar, bentuknya hampir sirkular, dan durasi lebih dari 6 jam. Untuk MCV atau Mesoscale Convective Vortex, definisinya yaitu sirkulasi rendah di dalam MCS yang bisa bertahan lebih lama daripada badai petir individu. Untuk karakteristiknya, bisa memicu pembentukan MCS baru atau memperpanjang umur MCS yang sudah ada. Untuk MCC termasuk dalam skala meso alpha memiliki ukuran sekitar 350.000 kilometer dan berdurasi sekitar 11 jam. MCC yang terjadi di lautan memiliki ukuran sedikit lebih besar dan berdurasi lebih lama. Konveksi dimulai pada siang sampai sore hari dan memuncak setelah 2 sampai 6 jam. Setelah aktif selama 10 sampai 12 jam, hujannya akan mereda dan konveksi berhenti pada subuh sampai pagi hari. Proses pembentukan dan evolusi FCC menjadi MCS yaitu dengan satu adalah genesis, yaitu terbentuk di daerah di daerah dengan ketidakstabilan atmosfer tinggi dan kelembapan yang cukup. Mekanisme pemicu seperti front dingin, panas angin, atau konvergensi permukaan membantu mulai konveksi. Yang kedua yaitu development. Pada bakteri individu menyatu dan berinteraksi membentuk sistem yang lebih besar. Konveksi yang berkelanjutan memperkuat dan memperkuat sistem. Yang ketiga itu major. Struktur sistem menjadi lebih terorganisir, seringkali dengan awan stratiform di belakang area konflik utama. Sirkulasi mesolevel seperti MCV dapat terbentuk dan membantu dalam mempertahankan sistem. Yang selanjutnya dissipation yang merupakan setelah beberapa jam atau lebih, sistem mulai melemah karena pendinginan permukaan dan pengurangan ketidakstabilan atmosfer. Saat MCS dapat berakhir atau beregenerasi tergantung pada kondisi atmosfer. Untuk studi kasusnya yaitu penelitian ini terfokus pada wilayah Papua dengan pusat wilayah merujuk pada wilayah Papua bagian selatan selama 9 sampai 10 Mei 2018. Dari satelit Himawari 8, kanal IR pada panjang gelombang 10,8 meter dengan resolusi spasial 0,04 kali 0,04 dan resolusi temporal setiap 10 menit. Pada titik pusat MCC diolah dengan menggunakan perangkat lunak meter, maka menghasilkan grafik yang tersaji di gambar. Diamati dengan menggunakan citra satelit infrared per 10 menit dan diambil time series luasan dari inti awan dan selimut awan serta eksentrisitasnya. Nah, MCC ini mulai terpenuhi pada pukul 20 WIT pada tanggal 9 Mei 2018 yang menunjukkan pada waktu malam hari. Nah, ini secara kesimpulannya itu bahwa secara umum inisiasi terjadi sore hingga malam hari dan mencapai kondisi maksimumnya pada dini hari serta mulai mengalami peluruhan pada pagi hari hingga akhirnya hilang pada tengah hari. Jika dilihat dari puncaknya, luas inti awan mengalami puncak lebih awal yang kemudian diikuti oleh puncak luasan selimut awan. Nah, selanjutnya seperti yang tersaji di PPT ini, bahwasanya distribusi curah hujan dengan menggunakan citra gas map dalam satuan milimeter per jam pada setiap 2 jam bisa dilihat di gambar A ini dengan kondisi curah hujan pada saat pukul 16 WIT tanggal 9 Mei 2018 dan B pada B ini pada pukul 18 WIT pada saat emisi sebelum tumbuh. Pada gambar C dan D kondisi saat emisi mulai tumbuh di Papua bagian selatan. Untuk gambar EFG H, distribusi FCC mencapai puncaknya di daerah eh, hujan meluas dan memanjang baik di atas daratan Papua maupun di perairan Laut Arafura. Untuk gambar I, J, dan K, curah hujan yang ada mengalami pelemahan senada dengan melemahnya MCC.
Pada gambar L, curah hujan sudah melemah setelah MCC sepertinya menurun dan tidak memenuhi kriteria yang ada. Distribusi dan evolusi dari MCC yang tumbuh di wilayah Papua bagian selatan teramati dari eh, DWB dalam derajat Celcius, citra satelit Himawari 8. Pada gambar A, B, kondisi sebelum kejadian MCC pada jam 15 dan 19 WIT untuk C dan D. Proses MCC memenuhi kriteria medok dan mulai tumbuh pada eh, jam 20 dan 00 WIT. Untuk gambar F dan G dan H, kondisi matang MCC pada 1, 2, 3 dan 5 WIT, sedangkan untuk I, J, gambar I, J, dan J, MCC mengalami peluruhan pada jam 07 serta 10 WIT, serta untuk gambar K dan L, kondisi MCC sudah sebenarnya tidak memenuhi kriteria medok pada jam 13 dan 16 WIT. Nah, selanjutnya eh, digambarkan kondisi atmosfer pada saat siklus MCC. Pada gambar A ada A, B, dan C, divergensi itu diperkirakan X10 min 5 berupa daerah berbayang dan vektor angin lapisan 1000 hektopascal dan di gambar DE kelembaban relatif dalam persen berupa daerah terbayang dan vektor angin lapisan sebesar 850 hektopascal pada pukul 21 tanggal 9 Mei 2018 dan 03 serta 09 WIT pada 10 Mei 2018. Nah, ketiga waktu tersebut menggambarkan kondisi atmosfer pada fase tumbuh, matang, dan peluruhan MCC. Kita lanjut di pembahasan selanjutnya yaitu tentang menjelaskan tentang kondisi monitoring tropical wave, observasi dan prediksi di wilayah Indonesia pada periode waktu tersebut seperti tertera pada gambar berikut ini. Nah, gambar yang diberikan tersebut menunjukkan bahwasanya analisis OLR atau outgoing long wave prediction selama 7 hari dan prediksi CFS atau climate forecast system untuk periode yang berbeda. OLR rendah ditunjukkan dengan warna hijau dan biru, biasanya terkait dengan peningkatan aktivitas konvektif dan hujan, sedangkan OLR yang tinggi ditunjukkan dengan warna coklat, menunjukkan area dengan aktivitas konvektif rendah atau langit cerah. Selain itu, gambar ini juga menunjukkan beberapa fitur gelombang tapi seperti MGO atau Median Julian Oscillation, Kelvin Waves, dan Equatorial Rossby Wave. Analisis observasi dan prediksi. Untuk periode 29 Mei hingga 4 Juni, yaitu beberapa observasi, menunjukkan adanya tekanan rendah di sekitar bagian tengah Indonesia, menunjukkan adanya aktivitas konvektif yang signifikan. Untuk yang biru dan ini diindikasikan oleh garis-garis hitam dan biru di wilayah ini menunjukkan adanya pengaruh kuat dari gelombang-gelombang pada cuaca lokal. Untuk periode 5 Juni hingga 11 Juni, beberapa observasinya itu aktivitas konvektif masih terlihat di sekitar Indonesia bagian tengah meskipun sedikit berkurang dibanding dengan minggu sebelumnya. Untuk gelombang Kelvin masih terlihat di wilayah ini menunjukkan keberlanjutan aktivitas gelombang tropis. Pada periode 12 Juni hingga 18 Juni, itu aktivitas konvektif kembali meningkat di bagian tengah Indonesia, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Sedangkan keberadaan gelombang Kelvin masih terdeteksi dan tanda-tanda peningkatan pengaruh dari gelombang MCO. Untuk periode 19 Juni hingga 25 Juni, yaitu aktivitas konvektif mulai menurun di sebagian besar wilayah Indonesia dengan OLR yang lebih tinggi dibandingkan minggu sebelumnya. Pengaruh gelombang tropis seperti MCO dan Kelvin Wave masih terlihat, tetapi tidak sekuat sebelumnya. Lalu pada prediksi 26 Juni hingga 2 Juli, prediksi menunjukkan aktivitas konvektif yang signifikan di sekitar Indonesia bagian tengah, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera.
Untuk pengaruh gelombang tropis seperti MCO dan equatorial Rossby wave atau ER diindikasikan dengan garis-garis merah. Untuk prediksi 3 Juli hingga 9 Juli, yaitu aktivitas konvektif diprediksi berlanjut di bagian tengah Indonesia, sedangkan pengaruh gelombang tropis yang masih signifikan. Untuk pengaruh MCO dan IR masih terlihat jelas di wilayah ini. Untuk prediksi 10 Juli hingga 15 Juli, untuk aktivitas konvektif wilayah Indonesia bagian tengah diprediksi menurun sedikit, tetapi masih ada area dengan OLR rendah. Pengaruh MCO dan gelombang tropis lainnya masih tetap ada. Sedangkan untuk prediksi 17 Juli hingga 23 Juli, itu aktivitas konvektif diprediksi menurun lebih lanjut di wilayah Indonesia dengan area OLR rendah yang semakin berkurang. Untuk gelombang tropis seperti MCO dan IR-nya sendiri masih mempengaruhi wilayah ini, tetapi dengan intensitas yang lebih rendah. Nah, kesimpulan dari kasus ini adalah dari analisa ini dapat disimpulkan bahwasanya aktivitas konvektif di wilayah Indonesia sangat dipengaruhi oleh gelombang tropis seperti MCO, Kelvin wave, dan IR. Prediksi CFS sendiri menunjukkan bahwa tren penurunan aktivitas konvektif di wilayah ini dari akhir Juni hingga akhir Juli. Pemahaman tentang interaksi dan gelombang tropis ini sangat penting untuk memperkirakan cuaca dan potensi bencana terkait konveksi di wilayah Indonesia. Pada gambar tersebut menunjukkan peta OLR atau Going Long Wave Prediction rata-rata mingguan dan perakhiran berdasarkan data CFS untuk beberapa minggu. Nah, peta-peta ini mengilustrasikan distribusi dan dinamika konveksi atmosfer di wilayah tropis. Eh, Berikut adalah eh, perincian yang lebih rinci. Untuk peta WLR dan perakhiran CFS itu untuk observasinya tanggal 19 Mei sampai 4 Juni OLR diamati untuk minggu tersebut. Sedangkan untuk forecasternya, perakhiran OLR dan sistem prediksi iklim untuk minggu-minggu mendatang. Pada warna pada peta, untuk warna biru itu menunjukkan area dengan OLR rendah yang umumnya berhubungan dengan konveksi kuat dan awan tebal. Untuk coklat menunjukkan area dengan OLR tinggi yang berhubungan dengan kondisi kering atau konveksi lemah dan sedikit awan. Untuk kontur sendiri, kontur warna ungu itu menunjukkan aktivitas MGO atau Median Julian Oscillation yang merupakan oskilasi eh, intraseasonal utama yang mempengaruhi curah hujan dan pola konveksi di daerah tropis. Untuk kontur biru menunjukkan aktivitas gelombang Kelvin dengan 2 kali lipat intensitas normal yang ditandai. Untuk kontur merah sendiri menunjukkan aktivitas gelombang Rossby ekuatorial yang juga mempengaruhi pola cuaca di daerah tropis. Untuk kontur putih dasar yaitu garis kontur untuk dasar nilai OLR terendah. Untuk rata-rata mingguan itu dari tanggal 29 Mei sampai 4 Juni, konveksi kuat terlihat di wilayah Indonesia dan sekitar Samudra Pasifik bagian barat. Tanggal 5 Juni sampai 11 Juni, pola konveksi masih kuat di wilayah yang sama dengan sedikit pergeseran. Untuk 12 Juni sampai 18 Juni, pola konveksi mulai melemah di beberapa daerah, tetapi masih ada aktivitas signifikan. Lalu selanjutnya tanggal 19 Juni sampai 25 Juni, yaitu konveksi tetap kuat di wilayah Indonesia dan Pasifik Barat. Untuk 26 Juni sampai 2 Juli, yaitu perakiraan menunjukkan konveksi kuat di Samudra Pasifik Barat, bagian barat dan sekitar Indonesia. Untuk 3 Juli dan 9 Juli itu konveksi kuat diberikan berlanjut di wilayah yang sama, serta tanggal 10 sampai 16 Juli pola konveksi tetap kuat di Samudra Pasifik bagian barat dan sebagian besar di Indonesia. Lalu untuk tanggal 17 Juli sampai 23 Juli yaitu pola konveksi sedikit melemah, tetapi masih ada area konveksi kuat. Nah, untuk kesimpulannya pada kasus kali ini, eh, pada gambar ini memberikan informasi penting tentang dinamika atmosfer tropis dan bagaimana pola konveksi dapat berubah dalam beberapa minggu. Nah, pola OLR, pola OLR yang rendah menunjukkan konveksi kuat yang sering berhubungan dengan hujan lebat dan badai, sedangkan OLR tinggi menunjukkan kondisi kering. Nah, kontur menunjukkan aktivitas osilasi dan gelombang yang memengaruhi cuaca di daerah tropis. Perakhiran CFC membantu dalam memprediksi perubahan pola ini dan memberikan gambaran tentang bagaimana dinamika atmosfer
dapat berubah dari eh, waktu yang sangat dekat. Demikian dari beberapa penjelasan mengenai topik kali ini. Apabila ada banyak kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.